Tips selanjutnya adalah menjaga luka operasi agar tetap kering, khususnya pada 2 minggu pertama. Pada saat setelah mams operasi, seminggu kemudian akan dijadwalkan kontrol. Jadi jangan sampai mams melakukan aktivitas yang berlebihan. Misalnya naik turun tangga yang berlebihan, angkat-angkat berat. Bukan berarti setelah sesar, mams tidak boleh mandi. Mams juga masih boleh mandi dan merawat diri mams ya. Hanya dipastikan area di bekas lukanya itu yang tertutup perban itu tetap kering. Jadi pada saat mandi, jangan digosok-gosok tuh di pinggir perbannya nanti atau makan telur putih. Tapi ingat, jangan hanya makanannya itu-itu aja. Tetap harus makanan yang beragam ya. Jadi boleh daging, boleh karbohidratnya, nasi, itu juga harus tetap dimakan. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Gimana, apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Buat kalian yang sudah melahirkan dengan metode secara sesar atau C-section, pasti pengen banget kan gimana caranya untuk cepat pulih, untuk cepat beraktivitas lagi, pengen ngurus anaknya nangis terus, pengen ngurus suami juga. Nah, ini dia. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai tips agar cepat pulih setelah melahirkan secara sesar. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya di bawah sini, karena subscribe itu gratis. Ayo cepetan, klik dulu. Dan juga nyalakan loncengnya, supaya setiap kali ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Buat yang melahirkan secara sesar, jangan sedih. Karena penyembuhan itu akan terus berlanjut. Hal yang harus kalian lakukan adalah menjaganya supaya penyembuhannya lebih cepat lagi dan dapat prima penyembuhannya. Untuk jangka waktu penyembuhannya sendiri itu berlangsung sekitar 4-6 minggu. Tetapi untuk total recovery sampai benangnya itu terserap menjadi daging, itu tergantung lagi dengan benang yang digunakan. Rata-rata bisa sampai 2-3 bulan atau bahkan ada yang lebih, tergantung dari benang yang digunakan. Kita masuk ke dalam tips yang pertama untuk mempercepat penyembuhan luka setelah sesar. Yang pertama adalah beristirahatlah yang cukup. Memang setelah melahirkan, waktu istirahat itu akan sangat berharga dan akan sangat sulit untuk dicari. Karena mams juga harus merawat bayinya, karena bayinya bisa nangis kapanpun tuh. Jadi carilah waktu untuk beristirahat pada saat babynya lagi tidur, mams juga dapat beristirahat ya. Karena dengan beristirahat yang cukup dapat meningkatkan imunitas tubuh kita juga dan juga dapat mempercepat penyembuhan luka. Tips selanjutnya adalah menjaga luka operasi agar tetap kering, khususnya pada 2 minggu pertama. Pada saat setelah mams operasi, seminggu kemudian akan dijadwalkan kontrol. Nah, pada saat kontrol pemeriksaan, itu dipastikan bahwa perbannya itu masih tetap kering tuh. Jadi pada saat dibuka perbannya, lukanya juga harus dipastikan ya, lukanya itu sudah kering. Apabila dalam seminggu pertama, mams merasakan kok perbannya yang ditutup itu basah ya, sebaiknya langsung segera kontrol kembali ya. Hal yang berikutnya, mams juga disarankan untuk merawat diri atau menjaga diri. Bukan berarti setelah sesar, mams tidak boleh mandi. Mams juga masih boleh mandi dan merawat diri mams ya. Hanya dipastikan, area di bekas lukanya itu yang tertutup perban, itu tetap kering. Jadi pada saat mandi, jangan digosok-gosok tuh di pinggir perban yang nanti kebuka. Kalau kebuka bisa kemasukan air. Nah, itu yang berbahaya. Setelah kira-kira seminggu atau 2 minggu setelah sesar, setelah perbannya dibuka, mams sudah boleh beraktivitas seperti biasa, boleh mandi, dan boleh membersihkan diri. Tetapi harus dibatasi juga aktivitas mams. Jadi jangan sampai mams melakukan aktivitas yang berlebihan. Misalnya naik turun tangga yang berlebihan, angkat-angkat berat, lalu olahraga yang menggunakan otot perut. Itu harus dibatasi dulu selama 2-3 bulan awal setelah mams operasi. Untuk berhubungan intim, itu boleh dilakukan setelah selesai masa nifas ya, atau senyamannya mams saja. Jadi tidak ada panduan khusus untuk berhubungan intim. Kalau mams ingin berhubungan intim, pastikan darah nifas sudah selesai dan bersih ya. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah asupan nutrisi. Jadi asupan nutrisi itu harus yang bagus. Jadi jangan cuman asupan nutrisinya hanya mementingkan ASI saja. Karena dengan asupan gizi atau asupan nutrisi yang bagus itu dapat memperbanyak ASI dan juga dapat mempercepat penyembuhan luka. Untuk asupan nutrisi yang bagus, mams juga disarankan boleh memakan ikan gabus atau makan telur putih. Tapi ingat, jangan hanya makanannya itu-itu aja. Tetap harus makanan yang beragam ya. Jadi boleh daging, boleh karbohidratnya, nasi, itu juga harus tetap dimakan. Lalu hal yang terakhir, mams juga dapat minum obat pereda nyeri ya. Itu penting sekali, terutama untuk seminggu awal. Karena untuk mempercepat penyembuhan luka, kita juga dapat minum dengan obat pereda nyerinya.
Mams disarankan untuk memeriksakan dirinya ke dokter lagi kalau tidak ada apa-apa dan tidak ada masalah, itu seminggu setelah Mams pulang dari rumah sakit. Pada umumnya seperti itu. Tetapi apabila Mams merasakan adanya rembesan atau perdarahan yang banyak banget, atau di area lukanya itu terdapat perdarahan tuh. Nah, itu kan kelihatan di pembalutnya. Nanti dilihat apakah ada darah yang merembes atau enggak. Nah, apabila merasakan seperti itu, kok merasa basah dan perbannya terbuka, nah itu Mams boleh disarankan langsung periksakan dirinya lagi. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, komen, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu, supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.